Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Chang Sui telah menebak bahwa Zhu Hengyu mungkin menggunakannya sebagai artikel uji atau mainan. Sedikit lebih baik, mungkin sebagai budak atau pelayan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah Zhu Hengyu mengendalikannya melalui teknik mengendalikan binatang buas, dia akan membiarkannya kembali. Pada saat ini, Chang Sui masih sedikit bodoh, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Karena semuanya terjadi begitu cepat. 1 jam yang lalu, dia masih pemimpin ular laut yang hanya memiliki 1 nafas untuk keluarga ular laut. Tapi sekarang, kamu harus kembali ke keluarga ular laut untuk menjadi mata-mata. Air alami sangat tidak diinginkan. Tapi rasa sakit yang tiba-tiba yang disebabkan Zhu Hengyu hanya membuatnya takut. Chang Sui tidak hanya pemimpin keluarga ular laut, tetapi juga seorang wanita. Mungkin semua wanita, terlepas dari ras, lebih takut sakit. Jadi akhirnya Chang Sui menyerah. Menonton Chang Sui mengangguk pelan, Zhu Hengyu sangat senang. Selanjutnya, selama Chang Sui dilaksanakan sesuai rencana, maka keamanan Pulau Anping akan terangkat. Pada saat ini Zhu Hengyu meninggalkan 2 hal. Hal pertama adalah ia harus benar-benar mengambil kendali penuh atas desa Anping. Hanya dengan cara ini Zhu Hengyu berani memastikan sangat mudah. Semua kendali ini bukan hanya hak untuk mengerahkan, tetapi juga untuk memungkinkan 600 pejuang kuat untuk benar-benar meyakinkannya dari lubuk hati mereka. Untuk ini, Zhu Hengyu sudah memikirkan pengaturannya. Setelah barang-barang di desa Anping diatur, Zhu Hengyu perlu pergi ke Pulau Xiaoyang. Perjalanan Zhu Hengyu ke Pulau Xiaoyang memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama adalah ingin mendapatkan kekuatan perang. Anda tahu, tanduk racun di kepala ular laut bernilai 1000 poin. Prestasi militer Pulau Anping sudah pasti ada di sakunya, jadi dia akan pergi ke tempat lain untuk merebut lebih banyak poin pertempuran. Maka tidak hanya Su Ziyun, yang tidak terbiasa dengannya, tetapi juga 2 sahabatnya. Dia takut rumput ular naga akan menyebabkan ular laut menjadi gila, dan Zhu Dachang dan Si Yue mungkin tidak bisa menahan serangan gila. Jadi Zhu Hengyu harus pergi ke Pulau Xiaoyang. Namun, ini semua adalah kata penutup. Pada saat ini, Zhu Hengyu masih perlu menghadapi rintangan pertama, yaitu, untuk menipu komandan klan ular laut dan memodifikasi kebijakan tempur. Setelah Zhu Hengyu menyelesaikan rencana itu, dia memandang Chang Sui dan bertanya sambil tersenyum. Apalagi yang kamu miliki? Ketika dia melihat Chang Sui, dia ragu-ragu, mencoba untuk mengatakan tetapi tidak dapat berbicara. Zhu Hengyu menebak apa yang ingin ditanyakan Chang Sui. Jadi dia berkata dengan ringan. Kamu tidak ingin bertanya padaku mengapa kamu begitu lega membiarkan kamu kembali. Chang Sui menatap Zhu Hengyu dengan ekspresi luar biasa. Ungkapannya seperti mengatakan lagi, bagaimana Anda tahu? Zhu Hengyu tidak peduli dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu tahu terlalu sedikit tentang seni jiwa kekaisaran. Aku menggunakan teknik jiwa kekaisaran, tetapi tidak hanya teknik mengendalikan tubuh. Aku tidak hanya mengendalikan tubuhmu, tetapi juga jiwamu. Selama kamu berani memiliki rasa penolakan yang menarik, tidak peduli seberapa jauh, aku bisa merasakannya. Dan dalam satu pikiran, biarkan jiwamu terbang. Meskipun Zhu Hengyu menjelaskannya lagi, Chang Sui masih tidak percaya. Hanya saja saat ini Chang Sui masih membuat tampilan yang meyakinkan. Zhu Hengyu sudah tahu pikiran hati Chang Sui melalui seni jiwa kekaisaran, dan tidak peduli. Aku tahu kamu masih memiliki ketidakpercayaan, tapi itu tidak masalah. Karena aku bisa mengendalikanmu, aku juga bisa mengendalikan orang lain. Jika kamu benar-benar ingin melawan, maka aku akan membiarkanmu menghilang tanpa ragu, dan kemudian menemukan ular laut untuk menggantikanmu. Berbicara, mata Zhu Hengyu menjadi sangat dingin. Saat Zhu Hengyu selesai berbicara, Chang Sui tiba-tiba menggigil. Pada saat ini, Chang Sui merasa bahwa arwahnya tiba-tiba menjadi bingung, dan roh itu sepertinya terbang keluar dari tubuhnya. Ini adalah pertanda bahwa roh-roh itu longgar. Hanya dalam waktu singkat, dia kembali normal. Dan momen singkat inilah yang benar-benar membiarkan Chang Sui mengusir pikiran pemberontak terakhir di dalam hatinya. Pada saat ini Chang Sui sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Zhu Hengyu. Melihat rasa takut Chang Sui yang tak terbatas, Zhu Hengyu tersenyum tipis. Seperti pepatah lama, tidak ada gunanya hanya memukul tongkat. Kebijaksanaan orang dahulu memberitahu kita bahwa setelah tamparan, Anda harus memberi hadiah kencan yang manis. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan Anda jika Anda membiarkan orang menjual kulit tetapi tidak saling memberi manfaat. Kau melakukan sesuatu untukku, aku tidak akan membiarkanmu bekerja dengan sia-sia. Tiba-tiba, Zhu Hengyu melanjutkan, yang disebut Hualong Sibao mungkin adalah kesempatan untuk keluarga ular lautmu. Harta yang tidak perlu dipertanyakan. Tapi untuk keluarga domba iblis, meskipun keempat naga ini bukan gulma, mereka tidak berharga.
Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu berhenti sedikit, dan kemudian berkata dengan godaan besar, selama kamu melakukan banyak hal untukku, bangun banyak pahala, kamu mungkin tidak yakin. Aku akan membantu kamu membangun satu set 4 naga. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Chang Sui tiba-tiba membuka matanya. Keempat naga Hualong, meskipun tidak hanya tersedia untuk keluarga ular laut, tetapi hanya keluarga ular laut memiliki kesempatan untuk mencapai tubuh naga sejati melalui 4 naga-naga. Pada titik ini, godaan itu terlalu besar. Dan yang paling penting adalah, selama Zhu Hengyu tulus, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Anda pasti bisa mendapatkan satu set 4 naga. Ini adalah tugas yang sulit bagi Zhu Hengyu, tetapi itu bukan tugas yang mustahil. Tetapi hal yang sama tidak dapat dilakukan di Chang Sui. Belum lagi bahwa ia adalah perintis. Bahkan sebagai keluarga ular laut berpangkat tinggi, tidak mungkin untuk mengumpulkan satu set 4 naga. Sementara otaknya berjalan cepat, Chang Sui dengan cepat membuat keputusan. Masalahnya sekarang adalah jika dia tidak bekerja sama dengan Zhu Hengyu, dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Dan begitu dia sepenuhnya bekerja sama dengan Zhu Hengyu untuk memuaskannya. Begitu dia datang, hidupnya dijamin. Kedua, dia mungkin mendapatkan satu set lengkap 4 naga melalui Zhu Hengyu. Setelah disempurnakan menjadi pil naga, itu akan menjadi gila. Hanya memikirkan kemungkinannya, Chang Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Dalam kegembiraan, Chang Sui berdebar dan berlutut di depan Zhu Hengyu. Pada saat ini, Chang Sui tulus. Itu dapat digambarkan sebagai tulus dan tulus, tanpa ada petunjuk dari ide lain. Di sisi lain, Zhu Hengyu dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam air biru melalui seni jiwa kekaisaran. Zhu Hengyu mengangguk puas, lalu berkata, "Oke, kamu kembali dulu." Semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah Chang Sui menjalani hidupnya, dia memberi Zhu Hengyu pandangan yang dalam. Setelah melihat Zhu Hengyu mengangguk, Chang Sui berbalik dan perlahan berjalan ke laut, menghilang ke laut luas. Air biru bergerak perlahan di laut. Sampai saat ini, dia masih merasa bahwa ini agak tidak benar. Tapi perutnya yang masih sakit mengingatkannya bahwa semuanya benar. Pada saat ini, Chang Sui tidak hanya pemimpin keluarga ular laut, tetapi juga identitas penting, yaitu, Zhu Hengyu dimakamkan di bawah keluarga ular laut. Meskipun enggan, Chang Sui tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Pemberontakan adalah jalan buntu, dan mengikuti kata-kata Zhu Hengyu mungkin hidup. Dan jika dia bekerja sama, dia tidak hanya bisa menyelamatkan hidupnya, tetapi juga mendapatkan kesempatan. Chang Sui tidak lagi peduli tentang hal-hal lain untuk hidup, tetapi juga untuk mendapatkan 4 naga yang mungkin. Memikirkan hal ini, Chang Sui membuang pandangan yang agak bingung dan menepuk pipinya dengan penuh semangat. Di masa depan, Zhu Hengyu memintanya untuk melakukan apa yang berbahaya dan tidak membicarakannya. Setidaknya untuk saat ini, Zhu Hengyu mengaku kepadanya bahwa masalah ini relatif mudah ditangani. Bahkan jika Chang Sui adalah perintis informasi deteksi suku ular laut, ia masih seorang pemimpin. Jadi dia masih memiliki beberapa suara dalam ketentaraan. Dan kali ini dia adalah perwira pelopor, dan tidak ada orang lain yang bisa mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Dalam hal ini, banyak hal lebih mudah ditangani. Chang Sui pergi ke barak ular laut sambil memikirkan bagaimana mengatakan sesuatu. Bahkan, menurut spekulasi Chang Sui, bahkan jika dia benar-benar melakukannya, seperti yang dilaporkan oleh Zhu Hengyu, melaporkan bahwa ada ambergris di Pulau Xiaoyang. Panglima ular laut belum tentu mengubah strateginya. Menurut tebakan Chang Sui, dengan jujur melaporkan bahwa hanya ada kemungkinan 50% bahwa komandan tentara dapat mengubah strategi yang telah ditetapkan. Jelas, hasil ini tidak akan memuaskan Zhu Hengyu. Chang Sui membutuhkan jaminan 100% bahwa ular laut tidak akan mengepung desa Anping, sehingga Zhu Hengyu akan puas. Dan ini juga untuk keselamatannya sendiri. Jika Zhu Hengyu menemukan bahwa pengepungan desa Anping masih di bawah komando 9 ular laut, maka sulit untuk mengatakan apakah Zhu Hengyu akan mati, tetapi Chang Sui pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Dan yang membuatnya paling enggan adalah himpunan Hualong Sibau benar-benar hilang darinya. Setelah merenungkan lagi dan lagi, Chang Sui akhirnya memutuskan untuk tidak melaporkan dengan jujur. Ada pepatah dalam pepatah lama bahwa ketika itu benar dan salah, dan ketika itu benar dan salah itu benar. Dia ingin menggunakan informasi palsu untuk membuat komandan ular laut mengubah tujuan strategisnya. Setelah mengambil keputusan, Chang Sui segera datang ke aula komando tentara. Pada saat ini, 108 komandan ular laut diatur dengan rapi di aula, dan mereka menerima perintah komandan ular laut. Melihat ini, Chang Sui tidak terburu-buru untuk melapor, tetapi peringkat di akhir tim. Saya melihat komandan ular laut diarahkan pada 109 komandan ular laut. Kali ini tugas utamanya adalah menjarah darah. Kamu pasti punya 3 lampu. Bunuh, bakar, ambil. Jangan tinggalkan apapun untuk klan domba iblis itu. Kamu sudah dengar. Dengar itu. Di aula, 109 pemimpin ular laut berteriak serempak. Melihat momentum semua orang, Komandan Sisnake mengangguk puas. Kemudian Komandan Sisnake berteriak ke air biru. Petugas pelopor kita sudah kembali.
Chang Sui, kamu datang dan memberitahu semua orang tentang apa yang kamu temukan. Chang Sui sedikit gugup, tapi dia berjalan perlahan ke depan. Lihat Komandan. Chang Sui pertama kali mengepal dengan hormat pada Komandan Ular Laut. Komandan Sisnake mengangguk dan berkata, katakan pada kolega-kolegamu, intelijen apa yang kamu lihat saat ini. Setelah menarik napas panjang, Chang Sui menjadi tenang dan berkata dengan ringan. Kali ini aku pergi ke Pulau Anping dulu. Situasinya sama dengan sebelumnya, tulang yang keras. Oh. Ketika Komandan Ular Laut mendengarnya, dia mengerutkan kening. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan meningkatkan dukungannya atau menarik pasukan utamanya untuk membantu pulau-pulau lain. Tapi masalah ini bisa perlahan-lahan direnungkan, jadi dia berpikir sebentar dan berkata, kamu terus bicara. Chang Sui mengangguk dan melanjutkan, lalu, aku pergi ke Pulau Xiaoyang. Situasi di Pulau Xiaoyang berbeda kali ini. Aku mencoba menyerang 9 desa. Tapi aku menemukan ada desa, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada murid moyang Jianzong di desa itu. Lalu, omong-omong, Chang Sui berhenti, dan tampak malu. Apalagi, Komandan Sisnake melihat kesunyian Chang Sui dan bertanya, mengerutkan kening. Karena dalam pandangan Komandan Ular Laut, ini sangat tidak konsisten dengan latihan Chang Sui. Hanya ekspresi malu dari Chang Sui yang menunjukkan wajahnya, dan akhirnya menelan kata-kata itu. Tidak lagi, laporkan Komandan, kali ini laporan mata-mata intelijen selesai. Hanya saja wajah Chang Sui masih penuh pikiran. Komander Sisnake dapat menjadi komandan, tentu saja, bukan karakter yang sederhana. Melihat penampilan Chang Sui pada saat ini, dia tahu bahwa Chang Sui masih belum bisa berkata apa-apa. Komandan Ular Laut Chang Sui masih tahu beberapa. Dari sudut pandang Komandan Ular Laut, Chang Sui adalah seorang pria dengan pikiran yang halus dan menjaga situasi secara keseluruhan. Dan dia akhirnya memilih untuk tidak mengatakannya, itu pasti karena berita itu akan berdampak pada situasi keseluruhan. Berita ini kemungkinan akan mengguncang hati militer, sehingga Chang Sui akan memilih untuk tidak mengatakannya. Jadi Komandan Sisnake tidak terus bertanya, tetapi mengangguk dan memuji. Kamu telah melakukan dengan baik kali ini. Sebagai pemimpin untuk pertama kalinya, kamu dapat menemukan informasi ini. Itu sudah sangat sederhana. Kemudian Komandan Ular Laut mengucapkan beberapa kata kepada 108 Komandan Ular Laut di bawah panggung, dan kemudian membubarkan kerumunan. Tapi Chang Sui masih ditinggalinya. Dia ingin mendengar apa yang tidak dikatakan Chang Sui. Setelah beberapa saat, hanya Komandan Ular Laut dan Chang Sui yang tersisa di aula. Pada saat ini, Komandan Sisnake mengerutkan kening, menatap Chang Sui. Apalagi yang bisa aku katakan sekarang? Chang Sui menelan sedikit, masih menunjukkan apa yang tidak ingin dia katakan. Komandan Sisnake menatapnya, alisnya berkerut lebih kencang. Informasi yang diinformasikan tidak dilaporkan dengan jujur, kamu tahu apa tuduhannya? Komandan Sisnake menatap Chang Sui dengan wajah serius dan berkata, seperti yang dikatakan Komandan Ular Laut, wajah Chang Sui menunjukkan ekspresi yang lebih kusut. Namun segera, dia menghela nafas sedikit dan membuat kompromi. Semua ini berasal dari pertunjukan Chang Sui, dan dia perlu meyakinkan Panglima Ular Laut untuk percaya apa yang dia katakan. Melihat penampilan Chang Sui, Komandan Sisnake menyala, mengetahui bahwa Chang Sui akan mengatakannya. Setelah melihat Chang Sui menghela nafas, dia masih dengan enggan berkata, saya menemukan bahwa di Pulau Xiaoyang, saya memiliki tanaman ambergris. Apa? Berita itu mengejutkan Komandan Ular Laut secara instan. Jangan melihat ini. Ambergris adalah yang paling umum dari 4 harta Hualong, tetapi itu hanya relatif terhadap 3 lainnya. Kekayaan dan kelangkaan ambergris adalah untuk ular laut, tidak kurang dari kekayaan warisan utama keterampilan sihir untuk iblis. Belum lagi beberapa bahan lainnya, bahkan lebih berharga. Tidak, itu tidak ternilai harganya. Keempat naga Hualong adalah benda yang sangat berharga, dan salah satu dari mereka dapat dijual dengan harga tinggi di antara ular laut. Bahkan ada beberapa gerbang sekte, yang bersedia untuk menukar seluruh gerbang sekte. Kekayaannya bisa dilihat. Ambergris adalah yang paling umum di antara 4 harta Hualong, meskipun tidak dapat ditukar dengan seluruh sekte, itu lebih dari cukup untuk setengah. Jadi setelah Komandan Sisnake mendengar berita itu, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Setelah waktu yang lama Komandan Sisnake melambat. Saya melihat bahwa ekspresi wajahnya tidak dapat diprediksi, kadang-kadang bersemangat, dan kadang-kadang sedih, membuat orang benar-benar menebak pikirannya. Pada saat ini, Komandan Ular Laut akhirnya tahu mengapa Chang Sui akan berhenti berbicara. Dalam pandangan Komandan Ular Laut, alasan mengapa Chang Sui tidak ingin mengatakan itu sederhana. Karena dia ingin mengambil tanaman ambergris sebagai miliknya, tetapi karena hukum militer, dia tidak berani mengatakannya, sehingga Chang Sui akan muntah. Komandan Sisnake sepenuhnya mengerti dia. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah masalah ini pertama kali diketahui oleh Komandan Sisnake, dia juga akan ragu. Bagaimanapun, ambergris itu setara dengan kekayaan tanpa akhir. Hanya saja Komandan Ular Laut adalah sosok yang sudah lama hidup, dia belum dirobohkan oleh tumbuhan ambergris ini. Karena semua ini yang dikatakan Chang Sui, tidak ada bukti nyata.
Jadi Komandan Sisnake mengerutkan kening, menatap Chang Sui dan bertanya, "Bagaimana kamu mengetahui tentang berita ini?" Pertanyaan ini sangat penting. Jika air biru tidak tahu, maka pasti ada masalah. Berita tentang ambergris adalah benar dan salah, dan itu bisa dinilai. Namun, Chang Sui tidak mengatakan dengan jelas bagaimana cara mendapatkan berita. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah belajar dengan menguping pembicaraan rahasia antara dua penduduk desa. Jawaban ambigu Chang Sui masih belum bisa membuat Komandan Ular Laut yakin tentang kebenaran. Tetapi dia terus bertanya, dan Chang Sui masih merupakan jawaban yang tidak jelas tanpa celah. Pada akhirnya, tidak ada cara bagi Komandan Ular Laut untuk melambaikan tangannya dan membiarkan Chang Sui kembali. Dia harus memikirkannya. Chang Sui telah melakukan upaya terbaiknya. Dengan pemahaman Chang Sui tentang Komandan Ular Laut ini, pada akhirnya ia pasti akan memilih untuk menyerang Pulau Xiaoyang dengan sekuat tenaga. Terlepas dari apakah ini benar atau tidak, tanaman ambergris lebih berharga daripada makanan darah, jadi Komandan Sisnake pasti akan bertaruh. Dan bahkan jika dia kehilangan taruhannya, dia masih bisa mundur ke tempat berikutnya, membantai dan menjarah ras iblis domba dan makanan darah, dan tidak akan kehilangan terlalu banyak. Karena kita akan menyerang Pulau Xiaoyang dengan seluruh kekuatan kita, kita pasti akan mengerahkan pasukan yang menyerang pulau-pulau lain untuk menyerang Pulau Xiaoyang. Dan pasukan mana yang akan dikerahkan? Chang Sui telah memikirkan Komandan Ular Laut. Desa Anping, sebagai tulang keras tanpa banyak daging, mereka awalnya akan menghapus desa secara langsung. Hanya saja konsumsinya akan sangat besar. Tetapi dengan munculnya ambergris, hal semacam ini pasti akan berubah. Sekilas tentang darah desa dan tanaman ambergris lebih penting daripada yang lain. Karena itu, Komandan Sisnake pasti akan mengerahkan pasukan yang menyerang desa Anping ke Pulau Xiaoyang. Dengan cara ini benar-benar solusi untuk pengepungan Pulau Xiaoyang. Adapun apakah mereka dapat menemukan ambergris di masa depan, itu adalah dua hal. Jika ada yang benar, Chang Sui mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak berdosa sama sekali, dan dia tidak hanya berdosa, tetapi juga pujian. Jika mereka tidak menemukan ambergris, Chang Sui tidak akan mengancam jiwa, mereka hanya mendengarkan percakapan rahasia kedua penduduk desa, dan mereka tidak terlihat oleh Chang Sui. Dan Chang Sui tidak mempublikasikan berita, cukup untuk melihatnya mengurus seluruh situasi. Jadi Komandan tidak akan menghukumnya terlalu banyak. Semua ini dihitung oleh Chang Sui dalam perjalanan kembali. Ini cukup untuk mendeteksi Iki Chang Sui, yang tidak berada di bawah Zheng Xiaoyu. Zhu Hengyu juga menemukan harta karun itu. Jika digantikan oleh ular laut lainnya, itu mungkin belum tentu bisa melakukan hal-hal yang lebih indah daripada Chang Sui. Setelah melaporkan informasi, Chang Sui bergegas kembali ke kediamannya. Selanjutnya, dia hanya perlu kembali dan menunggu perintah penempatan pasukan. Terlepas dari ada atau tidak adanya ambergris, dia sangat sukses. Hal yang paling jelas adalah bahwa dalam banyak kasus, ia bahkan dapat mengambil manfaat dari kedua belah pihak. Di sini Anda bisa mendapatkan hadiah dan hadiah dari General Sea Serpent. Di sisi lain, Anda bisa mendapatkan hadiah dan hadiah dari Zhu Hengyu. Bagi Chang Sui, ini jelas masalah asal. Selanjutnya, Chang Sui harus melaporkan masalah khusus kepada Zhu Hengyu melalui saluran rahasia. Sebaliknya, pihak Zhu Hengyu, untuk menyembunyikan mata dan telinga orang-orang, sengaja menyalakan api besar. Dia ingin membiarkan orang-orang di desa melihat bahwa hanya dengan cara ini dia dapat menjelaskan bagaimana tubuh ular laut itu menghilang. Melihat genangan abu di tanah, Zhu Hengyu mengambil napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya, lalu berbalik dan berjalan kembali ke desa Anping. Menyaksikan Zhu Hengyu kembali, penduduk desa segera rebus. Penampilan heroik Zhu Hengyu di medan perang telah sepenuhnya menaklukkan penduduk desa. Api dalam radius 30 mil hanya setinggi kerusakan yang disebabkan oleh Zheng Xiaoyu. Menonton Zhu Hengyu kembali, kepala desa tua bergegas maju, memegang tangannya dengan penuh semangat. Utusan Hengyu, kamu akhirnya kembali. Berbicara, kepala desa tua membawa Zhu Hengyu ke rumahnya yang kecil dan rusak. Tentu saja Zhu Hengyu tahu bahwa kepala desa tua memiliki sesuatu untuk dikatakan, jadi dia mengikutinya ke rumah kecil yang rusak. Zhu Xiaomei melihat mereka dan mengikuti mereka satu demi satu. Sepanjang jalan, banyak penduduk desa dan Zhu Hengyu menyambut mereka dengan antusias. Segera datang ke rumah rusak kepala desa. Zhu Hengyu meminta Zhu Xiaomei untuk menunggu di pintu, tetapi dia sendiri memasuki rumah dengan kepala desa tua. Aku harap Demon Hengyu akan memaafkan kesalahan orang tua itu. Setelah pintu ditutup, kepala desa tua itu berlutut tepat di depan Zhu Hengyu. Anda harus tahu bahwa kepala desa lama adalah karakter yang tangguh dalam paragraf 41 badan sihir, tetapi dia berlutut Zhu Hengyu, yang hanya memiliki 30 paragraf badan sihir. Namun, Zhu Hengyu sangat pintar sehingga dia mengerti maksud kepala desa lama hanya dalam beberapa saat. Bahkan, kepala desa yang lama akan sangat menghormati Zhu Hengyu, tidak lebih dari satu hal. Dia menyukai kekuatan tempur Zhu Hengyu dan timnya. Jika ini adalah bencana lautan, itu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan 4 atau 5 ular laut memimpin pengepungan.
Jadi selama Zhu Hengyu dan partainya hadir, kepala desa tua berani menjamin bahwa kerugian yang diderita oleh desa Anping akan diminimalkan. Sebagai seorang lelaki tua yang telah menjaga dan menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan desa Anping selama ribuan tahun, dia tentu berharap bahwa desa Anping akan aman dan terlindungi. Hanya saja, desa Anping berada di tempat terpencil, di tahun-tahun ini tidak ada yang peduli, apalagi perdamaian dan keamanan. Munculnya Zhu Hengyu membuatnya melihat kemungkinan ini. Secara khusus, rekonsiliasi energi magis Zhu Xiaomei dapat memungkinkan penduduk desa mendapatkan perawatan yang lebih baik dan selalu mempertahankan efektivitas tempur lengkap. Jika ini terus berlanjut, desa Anping hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kepala desa tua dapat melihat hal-hal ini, dan Zhu Hengyu secara alami dapat melihatnya juga. Melihat kepala desa tua berlutut di depannya, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum yang bermakna. Berlutut kepala desa yang lama merupakan penyerahan total. Untuk menjaga Zhu Xiaomei. Untuk efek magis rekonsiliasi energi magis. Kepala desa tua akan melakukan apapun yang dia bisa. Sekarang Zhu Hengyu tidak perlu lagi menggunakan cara apapun untuk mendapatkan hak desa Anping. Karena dengan rela berlutut dari kepala desa lama, semua penyerahan kekuasaan akan menjadi sangat sederhana. Di hadapan kepala desa lama yang didedikasikan untuk publik dan menganggap kepentingan penduduk desa sebagai kepentingan tertinggi, Zhu Hengyu tidak ingin mengambil sikap dan berdiri untuk mendukung kepala desa yang lama. Inilah yang terjadi di dunia ini, orang-orang yang berdedikasi kepada publik dan tidak mementingkan diri selalu layak dihargai. Kepala desa tua, cepat bangun. Dengan kata-kata Zhu Hengyu, kepala desa tua itu berdiri perlahan. Ketika kepala desa tua berdiri teguh, Zhu Hengyu juga duduk sambil tersenyum. Selanjutnya, kita perlu berdiskusi dengan kepala desa lama tentang hal-hal spesifik terkait dengan transfer kekuasaan. Tepat ketika Zhu Hengyu ingin memanggil Zheng Xiaoyu, semua orang berdiskusi bersama. Tapi kepala desa tua itu tiba-tiba jatuh dan berlutut di tanah. Kali ini, Zhu Hengyu ketakutan, berpikir bahwa kepala desa yang lama terluka. Ketika Zhu Hengyu hendak melangkah maju untuk menyelidiki situasi kepala desa yang lama, dia melihat kepala desa yang lama berkata lagi. Xiao Lao ada sesuatu yang harus dilakukan, dia ingin memohon utusan iblis Hengyu. Begitu kata-kata kepala desa tua jatuh, Zhu Hengyu berhenti bergerak maju untuk memeriksa cedera. Jelas, kepala desa yang lama tidak terluka, tetapi meminta sesuatu. Kali ini Zhu Hengyu tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Zhu Hengyu memandang kepala desa tua itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Ada apa dengan kepala desa tua itu? Saya melihat bahwa kepala desa tua tidak bangun, jadi dia berlutut di depan Zhu Hengyu, yang berada di paragraf 41 tubuh iblis, dan berkata dengan nada tulus. Orang tua kecil memohon utusan iblis Hengyu untuk dapat menggunakan Pulau Anping sebagai wilayah ketika dia dipromosikan menjadi Centurion of the Demon Ship. Mendengar kata-kata kepala desa tua, Zhu Hengyu segera mengerutkan kening. Centurion of the Demon Ship adalah 2 tingkat lebih tinggi daripada kapten dari Demon Ship. Seorang pemimpin tim hanya dapat memerintah 5 pemain. Pemimpin setan domba adalah 1 tingkat lebih tinggi dari pemimpin setan domba. Kapten Moyang dibandingkan dengan Kapten Moyang, peningkatannya sebenarnya sangat kecil. Kapten Moyang pada dasarnya adalah kapten tim. Hanya saja jumlah tim di bawah komando sedikit lebih banyak daripada jumlah di bawah komando Kapten Moyang. Kapten Moyang dapat memerintahkan 4 anggota tim, yaitu, ditambah kapten, tim memiliki total 5 anggota. Jumlah pemain yang dapat dikomandoi Kapten Moyang adalah 9. Dengan kata lain, setelah menambahkan kapten, jumlah seluruh tim adalah 10. Padahal, haknya masih sangat kecil. Tapi Centurion of the Demon Ship yang akan dipromosikan berikutnya berbeda. Centurion of the Demon Ship dapat memimpin dan memimpin tim yang terdiri dari 100 orang. Dengan kata lain, setiap perwira domba iblis memiliki 10 brigade domba iblis di bawah tangannya, jadi haknya paling banyak. Pembentukan 5 orang kapten domba iblis tidak jauh berbeda dengan pendirian 10 orang kapten domba iblis. Tapi jarak antara Centurion of the Demon Ship dan Captain of the Demon Ship agak jelas. Betapa bergengsinya memerintah 100 orang. Namun, tidak mudah dipromosikan ke Centurion of the Demon Ship. Dari promosi Kapten Moyang ke Kapten Moyang, hanya 1000 prestasi yang diperlukan. Tetapi jika Anda ingin dipromosikan dari Kapten Domba Iblis ke Centurion Domba Iblis, Anda memerlukan 30.000 prestasi militer. Persyaratan ini tidak kecil. Anda tahu, Zhu Hengyu menjaga desa Anping, dan setiap penduduk desa yang selamat hanya memiliki 3 poin pahala. Bahkan jika ada banyak orang di desa, Zhu Hengyu hanya bisa mendapatkan 9.000 poin pertempuran. Belum lagi desa lain, setiap penjaga 1 warga desa hanya bisa mendapat sedikit pahala. Dan mereka tentu saja tidak akan mendapatkan prestasi pertempuran penuh. Karena setiap bencana lautan, penduduk desa pasti akan kehilangan staf mereka. Hanya ada sekitar 2.000 penduduk desa di setiap desa di Pulau Xiaoyang. Artinya, mereka hanya bisa mendapatkan setidaknya 2.000 poin, atau bahkan kurang. Karena itu, sangat bodoh untuk mengandalkan menjaga desa dan mendapatkan poin perang.
Cara nyata untuk mendapatkan poin perang adalah dengan memburu warrior ular laut untuk mendapatkan tanduk racun yang unik di kepala mereka. Tanduk beracun ini adalah kunci untuk mendapatkan prestasi perang. Untuk mengetahui tanduk racun lengkap, Anda bisa mendapatkan 1000 pertempuran dari Sekte Pedang Api Ajaib. Ini bukan jumlah yang kecil. Selama Anda mendapatkan 30 tanduk beracun dari klan ular laut, Anda dapat dipromosikan menjadi Centurion of the Ship Domba. Tapi tanduk beracun dari ular laut ini tidak mudah didapat. Lagi pula, orang-orang seperti Zhu Hengyu hanya beberapa. Sangat sulit untuk menembus lingkaran yang melingkari lapisan udang, tentara dan kepiting, dan menyerang bagian depan ular laut. Murid biasa tidak bisa melakukannya. Bahkan jika Su Ziyun tidak menginginkan bantuan eksternal, dia hampir tidak bisa bergegas ke depan ular laut dengan budidaya dan kekuatannya sendiri, apalagi yang lain. Dan yang paling penting, komandan ular laut bukanlah kesemek yang lembut, sebaliknya, kekuatan mereka masih sangat kuat. Tidak mungkin untuk membunuh mereka dengan mudah. Karena itu, sangat sulit untuk mempromosikan ke Centurion of the Demon Ship. Pada saat ini, jelas bahwa kepala desa tua telah menentukan bahwa Zhu Hengyu pasti akan menjadi Centurion dari domba iblis, sehingga berlutut seperti ini akan terjadi. Satu hal yang menarik adalah bahwa setelah dipromosikan menjadi Centurion of the Ship Domba, Anda bisa mendapatkan desa sebagai perdikan. Setelah desa-desa dikategorikan sebagai wilayah lama, Zhongmen tidak akan lagi mengelola desa-desa ini. Alih-alih itu langsung diserahkan kepada perwira ini untuk manajemen dan menjadi milik pribadi berabad-abad. Pendapatan keuangan desa digunakan untuk mempertahankan pasukan perwira. Centurion harus mengikuti perintah tentara iblis dan berpartisipasi dalam pertempuran dengan ular laut kapan saja. Alasan mengapa kepala desa yang lama ingin Zhu Hengyu menggunakan desa Anping sebagai meterai tanah juga sederhana. Dia jatuh cinta dengan energi sihir Zhu Xiaomei. Jika Zhu Hengyu menjadi perwira dan menggunakan Pulau Anping sebagai wilayah kekuasaannya, maka Zhu Xiaomei pasti akan ditempatkan di sini sepanjang tahun. Selama Zhu Xiaomei hadir, selama penduduk desa tidak mati di tempat, mereka pasti akan dapat kembali untuk perawatan. Akibatnya, jumlah warga sipil yang meninggal di desa setiap tahun akan berkurang. Populasi desa akan meningkat, dan desa akan menjadi semakin kuat. Kekuatan desa Anping adalah harapan seumur hidup kepala desa yang lama. Tetapi pada saat ini, itu hanya angan-angan kepala desa tua, dan Zhu Hengyu masih perlu memikirkannya. Tanah ini bukan masalah sepele. Tanah yang baik dapat memberikan banyak bantuan kepada pemilik, seperti menambang batu ajaib, atau memproduksi berbagai ramuan. Dan sebidang tanah yang buruk akan menyebabkan pemiliknya terbakar. Karena ada beberapa desa miskin sumber daya, tidak ada apa-apa. Ini tidak hanya akan membantu Centurion, itu juga akan menyeret Centurion dan menjadi beban bagi Centurion. Setelah mengambil alih segel tanah, Centurion of the Ship harus memastikan keselamatan desa dan penduduk. Jadi mereka hanya dapat mengambil uang dan barang-barang mereka, dan menemukan cara untuk membangun. Dibandingkan dengan mereka yang telah mendapatkan tanah yang bagus, pertukaran ini telah berkembang. Bahkan jika pada awalnya berada pada garis awal yang sama, jeda akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Pada akhirnya, para pemilik fiefdom yang buruk diseret sampai mati oleh fiefdoms atau menyerahkan fiefdoms. Dan hanya ada satu cara untuk menyerah, yaitu, menyerahkan semua prestasi militer dan menyerahkan semua masa depan. Apakah menyerah atau terus menderita adalah pertanyaan yang sulit. Karena itu, untuk perwira, memilih penutup yang cocok lebih penting daripada apapun. Tapi semua ini tidak perlu dikhawatirkan Zhu Hengyu. Prestasi militernya saat ini masih nol, dan tidak mudah untuk mendapatkan 30.000 prestasi militer. Bahkan jika Zhu Hengyu dan mereka berlima berada di desa Anping, bencana lautan pasti akan menyebabkan penduduk desa mati. Pada saat itu, poin pertempuran Zhu Hengyu pasti tidak akan melebihi 9.000 poin. Bahkan 6.000 poin pun tidak bisa diperoleh. Jadi Zhu Hengyu tidak terlalu memikirkan masalah fiefdom. Saya melihat Zhu Hengyu tersenyum dan mengangkat kepala desa tua lagi dan berkata, "Aku tidak punya prestasi sekarang. Tidak mudah untuk dipromosikan menjadi Centurion of the Ship. Tetua Anda tidak perlu bertanya begitu cepat. Dan apakah aku bisa hidup untuk menjadi Centurion of the Demon Ship masih belum diketahui." Kepala desa tua tahu seberapa kuat Zhu Hengyu, dia ingin mati di medan perang kecuali dia dikepung oleh lebih dari 20 ular laut. Kalau tidak, bahkan jika Zhu Hengyu tidak bisa mengalahkan ular laut itu, akan ada cara untuk melarikan diri. Jadi Zhu Hengyu mengatakan ini, dia mendorong pergi. Hanya saja Zhu Hengyu tidak mengatakan dengan tepat apa yang sedang terjadi, dan kepala desa yang lama tidak mudah memaksa terlalu banyak. Setelah semua, fakta bahwa Zhu Hengyu sekarang memiliki 0 poin jasa juga ada secara objektif. Dari 0 hingga 30.000, itu tidak mudah. Jadi setelah didukung oleh Zhu Hengyu, kepala desa tua itu menghela nafas sedikit, masih berbicara dengan nada memohon. Tolong juga minta Hengyu Mos untuk memikirkannya. Ya, aku akan melakukannya. Zhu Hengyu tersenyum asal-asalan. Kemudian, tanpa menunggu kepala desa tua berbicara, Zhu Hengyu mendorong keluar. Saat ini, ia tidak perlu lagi melakukan transfer daya khusus.
Karena kepala desa yang lama jelas telah menyerahkan sepenuhnya kepada Zhu Hengyu, dia pasti akan menyerahkan semuanya dengan jujur. Tidak seberapa murah hati kepala desa tua itu, tetapi membandingkan hidup dan mati penduduk desa, dan naik turunnya seluruh desa Anping. Beberapa hak dan kekayaan tidak signifikan. Semua orang mati, apa gunanya meminta hak dan uang? Dan yang paling penting, pada usia beberapa ribu tahun kepala desa yang lama, kebanyakan orang di desa adalah keturunannya. Ada hubungan darah antara satu sama lain. Tidak peduli yang mana yang mati, dia sangat tertekan. Selain itu, bahkan jika dia bersedia memberikan segalanya, Zhu Hengyu tidak menatap matanya. Bukankah Zhu Hengyu hanya setuju, tetapi apakah dia menahan diri berulang kali? Terus terang, lingkungan geografis dan sumber daya produk desa Anping terlalu langka. Bahkan jika mereka meminta orang lain untuk datang, orang lain tidak mau datang. Seperti kata pepatah, yang ingin datang ke negara belakang di mana ayam tidak bertelur dan burung tidak peduli. Ada lebih banyak desa opsional. Bisakah suatu hari beralih ke desa Anping? Jika desa opsional diurutkan, desa Anping jelas merupakan salah satu desa mundur. Masalah terbesar di desa Anping bukanlah ancaman bencana laut. Masalah terbesar di desa Anping adalah sumber dayanya terlalu langka. Di Pulau Telanjang, hampir tidak ada apa-apa selain hutan dan padang rumput. Tidak ada satupun dari semua jenis sumber daya mineral. Apa gunanya pulau kosong seperti itu? Sederhananya, ini adalah pulau yang miskin tanpa potensi untuk dikembangkan. Karena itu, Zhu Hengyu tidak memiliki ambisi untuk Pulau Anping dan Desa Anping. Bahkan saat ini tata letak yang strategis, serta hal-hal tertentu, Zhu Hengyu siap menyerahkannya kepada Zheng Xiaoyu. Mendorong membuka pintu kamar kepala desa tua, Zhu Hengyu melihat bahwa Kong Wu 6 orang sedang berbicara dengan Zheng Xiaoyu dan mereka terkikik. Jelas, beberapa orang Kong Wu telah sepenuhnya menyerah kepada Zhu Hengyu. Faktanya, tidak hanya beberapa orang dari Kong Wu, melalui pertempuran ini, mengandalkan Zhu Xiaomei dan Zheng Xiaoyu untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan mereka. Semua orang di desa Anping telah menyadari kekuatan kelompok Zhu Hengyu. Dengan output rentang kekerasan Zheng Xiaoyu, desa Anping bisa padat seperti sup emas. Adapun Zhu Xiaomei, tidak perlu dikatakan lagi. Meskipun dalam seluruh pertempuran, Zhu Xiaomei tidak secara pribadi membunuh seorang prajurit udang. Tetapi dengan kehadiran Zhu Xiaomei, hati semua orang sangat stabil. Selama Zhu Xiaomei ada di sini, Anda tidak perlu khawatir tentang ketakutan bahkan jika Anda terluka parah. Segera, mereka akan dibawa ke Zhu Xiaomei. Sihir bisa didamaikan, dan luka mereka akan sembuh secara instan. Selama 3 napas, luka-luka mereka akan sembuh. Selama 3 napas, mereka dapat kembali ke kondisi puncaknya. Selama puluhan juta tahun terakhir, dalam bencana lautan setiap tahun, desa Anping telah kehilangan setidaknya 1000 orang. Ribuan orang yang mati dalam pertempuran setiap tahun sebenarnya setelah perang memasuki kondisi panas. Para biksu desa Anping dengan luka-luka. Dengan hadirnya Zhu Xiaomei, masalah ini sepenuhnya terpecahkan. Setelah terluka, Anda dapat segera meninggalkan pertempuran. Setelah perawatan Zhu Xiaomei, dia akan segera dapat pulih dan kembali ke depan. Selalu tetap di bawah kondisi puncak, para biarawan domba iblis itu tidak mudah mati. Dapat dikatakan bahwa Zhu Xiaomei adalah penyelamat hidup semua orang. Kemampuan perawatan Zhu Xiaomei, hasil kekerasan ekstensif Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu, Gao Pengyi, Jian He, kemampuan terobosan dan kemampuan memenggal kepala dari 3 tim. Dengan kombinasi ketiganya, tim Zhu Hengyu telah sepenuhnya menaklukkan semua penduduk desa di desa Anping. Pada saat kritis hidup dan mati ini, siapapun yang bisa menyelamatkan hidup setiap orang akan secara alami mendukung semua orang. Adapun kekuatan uang, masih dalam kalimat itu, bahkan nasibnya sudah hilang, apa gunanya kekuatan dan uang? Orang mati tidak membutuhkan kekuatan atau uang. Karena itu, terlepas dari perasaan Zhu Hengyu, tim mereka tampaknya tidak melakukan sesuatu yang mengerikan. Namun pada kenyataannya, mereka telah sepenuhnya menaklukkan penduduk desa Anping melalui kinerja mereka. Segalanya berubah sekarang, dan giliran warga desa di desa Anping yang mencoba menyenangkan dan menyenangkan Zhu Hengyu dan timnya. Cobalah untuk melakukan segala yang mungkin untuk meninggalkan mereka. Ambil kondisi alam dan lingkungan desa Anping. Jika Anda tidak datang dengan ketulusan hati, Zhu Hengyu sama sekali tidak mungkin untuk tinggal. Untuk mempertahankan tim Demon Surgawi, semua orang di desa Anping perlu bekerja sama untuk menyelamatkan mereka. Seperti kata pepatah, kemarin Anda mengabaikan saya, dan hari ini saya tidak mampu membuat Anda naik tinggi. Di antara iblis-iblis terkuat, tingkat iblis adalah ukuran penting. Tetapi selain level tubuh sihir, efektivitas tempur adalah indikator penting lainnya. Sekarang semua orang di pasukan Tianmo telah sepenuhnya menaklukkan penduduk desa Anping. Mereka mengagumi Zheng Xiaoyu sebagai wanita yang bisa membunuh ribuan musuh. Mereka juga melihat betapa kuatnya sihir Zhu Xiaomei. Ada juga bayangan Jian dia bolak-balik dalam pertempuran dan serangan pedang Gao Pengyi yang kuat.
Ada juga Zhu Hengyu, yang api yang menjulang tidak hanya membakar udang, tentara dan kepiting melolong di seluruh ladang, tetapi juga hati para penduduk desa di desa Anping yang terbakar. Zhu Hengyu adalah kapten pasukan iblis, dan dalam pertempuran ini, ia juga pantas membuat namanya dan memberikan kontribusi paling besar. Zhu Hengyu berjalan di medan perang, yang merupakan simbol kekuatan besar. Hal yang paling menakutkan bagi semua orang adalah bahwa dari awal hingga akhir, kedalaman Zhu Hengyu tidak dapat dilihat oleh siapapun. Hal yang paling menakutkan di dunia ini sebenarnya tidak diketahui. Ketakutan berasal dari yang tidak diketahui. Meskipun Zheng Xiaoyu kuat, ledakan api sihir yang ganas dapat digambarkan sebagai dahsyat. Tapi jujur saja, kekuatan Zheng Xiaoyu relatif terhadap para biksu biasa. Kedalamannya sebenarnya dipahami dan dirasakan oleh semua orang. Datang lagi adalah rekonsiliasi energi magis Zhu Xiaomei. Meskipun sihir ini sangat langka, dan untuk peran tim itu bisa disebut retrograde. Tapi Zhu Xiaomei yang paling kuat hanya satu hal, yaitu Zhu Xiaomei sihir yang bisa didamaikan. Yang kuat dan anti-celestial semuanya rekonsiliasi magis, bukan Zhu Xiaomei itu sendiri. Tidak baik untuk mengatakan, bahkan jika itu adalah babi yang memiliki energi sihir, maka babi ini juga akan dianggap sebagai harta karun oleh seluruh desa, dan itu akan sangat diabadikan. Gao Pengyi dan Jian He selanjutnya, apalagi. Kecepatan output materi Jian He dan Gao Pengyi memang menakutkan. Namun pada kenyataannya, kekuatan semacam ini tidak terlalu mengejutkan. Belum lagi, mengambil kepala desa tua sebagai contoh, baik kecepatan dan kekuatan jauh lebih unggul dari Gao Pengyi dan Jian He. Dengan cara ini, Gao Pengyi dan Jian He, hal-hal yang paling mereka kuasai, tidak dapat dipertajam di desa Anping, apa yang bisa dikagumi semua orang. Berharga Zhu Xiaomei, sihir bisa berdamai. Zheng Xiaoyu, Gao Pengyi, dan Jian He, meskipun sangat kuat, hanya melampaui biksu biasa. Selama semua orang bekerja keras, itu mungkin tidak mustahil. Tapi melihat kembali ke Zhu Hengyu, itu akan sangat berbeda. Belum lagi penduduk desa dan biksu biasa, bahkan kepala desa tua tidak bisa melihat kedalaman Zhu Hengyu. Setan mesum bisa dipenjara, dan kepala desa tua juga tak tertahankan dan kebal. Iblis yang berapi-api bisa terbakar, dan kepala desa tua itu tidak akan mudah untuk melawannya. Adapun perisai ajaib yang kebal terhadap semua kontrol dan memiliki kekuatan pelindung super, tak perlu dikatakan lagi. Selain itu, bagaimana pedang terbang Zhu Hengyu bisa bertarung satu sama lain? Secara khusus, Demon Flame Nasenro, di bawah desakan Zhu Hengyu, berubah menjadi api dan menyebar kemana-mana. Dalam menghadapi lawan seperti itu, bahkan kepala desa tua tidak bisa memahaminya dan tidak bisa mengetahuinya. Yang tidak diketahui, adalah yang paling menakutkan. Karena itu, Zhu Hengyu memberi semua orang perasaan tidak terduga dan tinggi di pegunungan. Pada saat ini, Zhu Hengyu telah sepenuhnya diakui oleh seluruh desa. Semua orang tahu betapa pentingnya tim surgawi bagi mereka. Semua orang abadi ketika tim iblis ada di sana. Masa depan desa Anping pasti akan berkembang. Setelah tim iblis tidak dapat dipertahankan, bahkan jika laki pas tahun ini, tetapi tahun depan. Dengan ribuan orang hilang setiap tahun, siapa yang bisa menjamin bahwa bukan mereka yang akan mati tahun depan? Bahkan para tuan yang relatif kuat yakin bahwa mereka tidak akan mati, tetapi bagaimana dengan orang tua mereka, istri mereka dan anak-anak mereka? Bukankah mereka akan dimakamkan dalam bencana lautan? Karena itu, pada kenyataannya, semua penduduk desa sangat menyadarinya. Pada saat ini, bukan Zhu Hengyu yang ingin menaklukkan mereka, tetapi mereka harus menemukan cara untuk menggunakan otak mereka, menggunakan uang, menggunakan hak, menggunakan perasaan sejati, menggunakan segala yang mereka miliki untuk mempertahankan Zhu Hengyu dan timnya. Dengan cara ini, Zhu Hengyu menyelamatkan banyak hal. Kalau tidak, jika seseorang tidak mendengarkan penyebaran, konsekuensinya akan serius. Meskipun Zhu Hengyu tidak yakin apakah dia akan tinggal atau tidak, dia akan memilih desa Anping sebagai daerah kekuasaan. Tapi bencana lautan tahun ini, dia harus tetap di sini dan menghadapinya dengan semua orang. Begitu tiba waktunya untuk perang, jika komandan medan perang tidak dapat menghalangi semua orang, konsekuensinya akan sangat serius. Zhu Hengyu sangat tertarik, tentu saja, ia menilai situasi ini. Karena itulah ia membuat keributan besar saat berkelahi dengan Chang Sui. Sekarang tampaknya berfungsi. Masalah ini diselesaikan, dan sisanya adalah permintaan kepala desa tua. Atas permintaan kepala desa yang lama, Zhu Hengyu belum bisa memutuskan. Dia perlu waktu untuk mengukurnya dengan baik. Setelah melirik beberapa orang yang terkikik, Zhu Hengyu batuk sedikit. Kemudian dia merekrut Zheng Xiaoyu dan diam-diam menjelaskan beberapa kata kepada Zheng Xiaoyu. Zheng Xiaoyu mengangguk ketika dia pergi ke kepala desa tua, mengikutinya ke pos komando, dan menyerahkan hak dan keuangan desa Anping. Masalah-masalah ini belum ditangani secara khusus oleh Zhu Hengyu. Pada saat ini, banyak orang mengepung pintu kepala desa tua, mereka semua menonton Zhu Hengyu. Melihat kerumunan penonton, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan datang ke Kong Wu dan berkata kepadanya. Kong Wu, kamu pergi dan panggil semua prajurit dengan tubuh sihir yang lebih tinggi dari 20 segmen ke alun-alun.
Aku ingin berkomunikasi dengan mereka. Ya, Kong Wu merespons dengan keras dengan wajah penuh hormat. Sekarang Zhu Hengyu ada di hati mereka, ada kehidupan seperti Tuhan, apapun yang dikatakan Zhu Hengyu, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Saat Zhu Hengyu mengangguk puas, mereka berenam berbalik dan pergi ke setiap rumah tangga untuk memberitahu semua orang untuk berkumpul di alun-alun. Para penonton semua terkejut. Tetapi mereka tahu betapa bangganya Kong Wu dan mereka berenam, bahkan kepala desa tua itu menyuruh mereka mengabaikan mereka. Sekarang Zhu Hengyu memerintahkan mereka untuk bertindak seolah-olah mereka telah menerima keputusan Sekte Pedang Setan. Bahkan beberapa dari mereka tampak sangat bahagia. Namun kaget, penduduk desa bukan orang bodoh, dan mereka tahu alasannya. Kong Wu dan semua penduduk desa memiliki ide yang sama. Bagaimanapun, Zhu Hengyu dan partainya harus dipertahankan. Sekarang semua orang di desa Anping sangat ingin mempertahankan Zhu Hengyu. Ketika Kong Wu pergi, beberapa penduduk desa yang berani mulai berkomunikasi dengan Zhu Hengyu. Dan Zhu Hengyu juga menolak untuk datang. Saya melihat Zhu Hengyu berjalan di depan alun-alun di desa. Dia diikuti oleh Zhu Xiaomei, Jian He dan Gao Pengyi. Dikelilingi oleh penduduk desa yang antusias, beberapa penduduk desa memuji Zhu Hengyu karena kekuatan tempur mereka. Beberapa orang memuji temperamen mereka, yang lain memuji mereka yang tampan dan tampan. Sepanjang jalan, telinga Zhu Hengyu dipenuhi dengung suara. Penduduk desa semua memuji, mengucapkan berbagai kata yang menyenangkan di mulut mereka. Menghadapi penduduk desa yang sangat antusias, Zhu Hengyu tentu tahu apa pikiran mereka dan apa tujuan mereka. Tapi sekarang dia tidak bisa membuat keputusan, dia masih perlu memikirkannya. Bagaimanapun, memilih tanah adalah peristiwa yang sangat penting bagi Zhu Hengyu. Terkait dengan potensi dan prospek pengembangan ke depan. Tidak peduli seberapa berhati-hati, pasti tidak berlebihan. Meskipun Zhu Hengyu telah memperbudak Chang Sui, dan akan melakukan kontak komersial dengan ular laut melalui air. Tetapi sebenarnya, ia memiliki banyak pilihan, dan Pulau Anping jelas merupakan salah satu pilihan terburuk. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, wilayah Pulau Anping sendiri adalah masalah terbesar. Hanya sedikit lebih dari 100 mil jauhnya, terlalu kecil untuk dikembangkan sama sekali. Dikelilingi oleh penduduk desa, sekelompok orang dengan cepat datang ke alun-alun desa. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu tersenyum dan melakukan berbagai pertukaran dengan penduduk desa. Penduduk desa juga memiliki jawaban untuk semua pertanyaan, mengetahui segalanya, dan berbicara tanpa henti. Setelah mengobrol di alun-alun untuk sementara waktu, 600 prajurit di desa dengan lebih dari 20 segmen datang satu demi satu. Populasi desa Anping adalah sekitar 3.000, dan jelas tidak realistis untuk menunjukkan Kong Wu dan memberitahu mereka satu persatu. Namun, tidak ada yang mengkhawatirkan Zhu Hengyu, karena Kong Wu punya cara sendiri untuk segera memberitahu semua orang. Ketika tentara menerima pemberitahuan, beberapa penduduk desa dengan perbuatan baik mengikuti untuk melihat kegembiraan. Segera alun-alun itu penuh dengan orang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.